Santo Petrus Faber SJ, teladan ketegasan dan kelembutan hati. Terlahir sebagai anak petani miskin, ia harus berjuang untuk bisa bersekolah. Kecerdasan dan kesalehan hidup ia persembahkan bagi gereja. Ia dikenal sebagai reformator gereja dan teladan insan diskresi yang tegas sekaligus lembut. Petrus Faber atau Pierre Favre dilahirkan 13 April 1506 di Villaret, Savoia, Prancis dari keluarga petani miskin. Dalam kesederhanaan, garis keluarganya tetap memegang teguh keutamaan Kristiani. Dua pamannya menjadi imam Kartusian. Sebagai anak petani, Faber terbiasa mengembalakan domba sekitar pegunungan Alpen. Kelembutan hati begitu dominan sejak kecil. Ia pun sudah menunjukkan bakat jenius. Daya ingatnya amat mengagumkan. Setiap pagi sebelum mulai rutinitas, Faber setia mengikuti misa. Dengan teliti ia dengarkan khotbah pastor kata demi kata. Lalu pada sore hari ia mengulangi khotbah itu secara verbatim pada teman-temannya. Kebiasaan ini menjadi benih panggilan rasuli dalam dirinya. Hasrat belajar pun amat menggebur, tapi terkendala biaya. Orang tuanya tak mampu menyekolahkan buah hatinya. Konon Faber menangis setiap malam karena tak bisa mengenyam bangku sekolah. Melihat hal itu, orang tuanya berusaha menitipkan pada seorang imam yang membuka sekolah dasar di Tones pada 1516. Hasil belajar bocah ini pun amat mengagumkan. Setelah itu Faber melanjutkan sekolah di La Roche. Panggilan imamat meskipun tanpa jaminan, Faber memutuskan hijrah ke Paris 1525. Ia diterima di Collège Saint-Barbe, sekolah tertua di Universitas Paris secara gratis. Disinilah ia berbagi kamar dengan seorang bangsawan muda dari Navarra, Franciscus Saverius. Mereka akrab dan menjadi teman seperjuangan menuntut ilmu humaniora, filsafat, dan teologi hingga memperoleh gelar Master of Arts pada 1530. Oktober 1529, Faber dan Saverius kedatangan seorang mantan tentara berdarah bosku dari Spanyol, Ignatius Loyola, yang menjadi teman sekamar. Mereka menjalin relasi persahabatan yang begitu erat. Kesulitan dengan bahasa Yunani, Ignatius meminta Faber mengajarnya filsafat Aristoteles. Sementara itu, Ignatius berbagi kekayaan spiritualnya pada dua sahabat itu. Kedua pun terpikat dengan olah rohani Ignatius. Di bawah bimbingan Ignatius, Faber akhirnya bertekad mengabdikan diri hidup sebagai selibat. Kerohanian Faber pun berkembang seiring dengan petuah Ignatius yang berkolaborasi dengan devosi populer humanisme Kristiani dan pemikiran abad pertengahan yang digandungi kala itu. Ia ditabiskan sebagai imam 30 Mei 1534. Faber ialah imam pertama yang masuk dalam jajaran 10 Primi Patres atau bapak-bapak pertama bersama Ignatius, pendiri Ordo Serikat Yesus. Sebagai satu-satunya imam, Faber bersama Ignatius, Saverius, dan 4 sahabat lain mengikatkan diri sebagai bersama mengikrarkan kaul di Montmartre pada 15 Agustus 1534. 15 November 1536, Ignatius kembali ke Spanyol berpesan pada Faber untuk mengkoordinir rekan-rekannya bertemu di Venesia untuk berziarah dan merasuk ke Tanah Suci. Faber pun segera mengumpulkan rekan-rekan berangkat ke Venesia untuk menemui Ignatius yang sudah menunggu di sana. Tiba di Venesia di Januari 1537. Reformator gereja sembari menunggu kapal ke Tanah Suci, Faber dan kawan-kawan menghabiskan waktu 2 bulan melayani kaum papa dan berkhotbah. Lalu Ignatius mengutusnya ke Roma bersama beberapa rekan meminta restu Paus Paulus III tentang rencana ziarah gerah dan kerasulan mereka ke Tanah Suci. Bapa Suci memberikan gambaran situasi perang dengan Turki yang mengancam para peziarah Katolik. Sekembalinya dari Roma, mereka melakukan deliberasi dan berdiskresi bersama kemana arah yang akan mereka tempuh. Alih-alih melanjutkan impian menjadi martir di Tanah Suci, mereka bermufakat menyerahkan diri pada Bapa Suci untuk diutus sesuai dengan kehendak penerus tahta suci. November 1537, komunitas Cikal Bakal Ordo Serikat Yesus hijrah ke Roma, menyerahkan diri pada Bapa Suci dan siap diutus kemanapun gereja membutuhkan. Faber pun ditugas mengajar teologi dan kitab suci di Universitas Sapienza Roma
hingga Mei 1539, lalu diutus sebagai pengkhotbah di Parma dan Piacenza untuk memurnikan ajaran gereja. Faber dipanggil ke Roma mendapat perutusan